Berikut ini kesaksian dari sosok wanita yang bernama Dra. Nyimas Ratu Dewi Alam, Ma. Beliau keturunan Sunda, Jawa Barat, Tasikmalaya. Ayah kandung dan ibu kandung keturunan suku Sunda Blasteran Cina Belanda. Kali ini Dra. Nyimas Ratu Dewi Alam, Ma akan berbagi kisah nyata yang pernah dialaminya dalam beberapa waktu lalu. Dirinya pernah mengalami koma selama 9 jam atau mati suri. Ini kisahnya. Nyimas Ratu Dewi Alam Eba. Sebelumnya, saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup saya. Mengapa sampai perjalanan hidup yang sebelumnya saya mengalami hal yang gaib. Saya pernah mengalami hidup, dalam perjalanan hidup saya maksudnya, saya koma 9 jam. Dalam koma 9 jam itu, Allah memberikan suatu penerangan tentang ciptaannya. Berbagai macam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini maupun di luar muka bumi ini. Pertama, saya akan bahas masalah apa yang saya alami dalam memasuki gerbang dunia alam gaib. Mengapa saya sebut dengan dunia alam gaib? Karena apa yang saya belum alami merupakan suatu pelajaran buat saya bahwa Allah itu gaib. Dan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan astral adalah gaib. Pertama, saya memasuki alam gaib, alam kuburan. Di mana alam kuburan tersebut saya memasukinya. Di situ ada 2 penjaga pintu alam kubur. Saat saya memasuki alam kubur, dibukakannya, maka saya melihat semacam ada loker-loker, sebuah nama-nama manusia dengan tanggal wafatnya. Jika memang kita lihat dari situ adalah loker, dibalikkan ke muka bumi, itu adalah kuburan. Mengapa saya bisa bilang itu kuburan? Karena saat saya memasuki alam kuburan tersebut, saya bertemu dengan seorang kakek tua. Dan kakek tua itu menyapa saya. Mau ke arah mana kamu? Di sini ada 3 jalan. Saat itu saya lagi memang tidak tahu akan ke arah mana. Saat itu saya bertemu dengan seseorang pria yang sempurna dengan baju warna putihnya koko ya, mungkin dilihatnya kayak seperti macam baju muslim dengan lengkap sekali. Tapi saya pernah kenal, tapi saya tidak tahu siapa. Mungkin dia adalah almarhum suami saya. Sebelum itu dia hanya diam. Kemudian saya bertemu dengan bapak yang tua itu, bertanya, kemana saya harus jalan? Di sini ada 3 jalan. Arah mana yang mau kamu tunjukkan sekarang ini? Disitulah saya berjalan lurus, bertemu dengan seorang laki-laki yang ada duduk di taman. Bertemu dengan laki-laki di taman tersebut. Laki-laki tersebut sempurna pakaiannya. Bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang sudah meninggal puluhan tahun. Sedangkan saya bertemu dengan seseorang lagi, laki-laki yang soleh, yang masa hidupnya adalah perbuatannya baik dan soleh dan sering beribadah.
Sedangkan laki-laki yang berkepala hewan itu adalah tingkah laku saat dia di muka bumi, perilakunya. Di situ saya melihat seorang laki-laki yang berkepala babi, kepala monyet, kepala kerbau. Semua terlihat jelas. Saat itu saya bertanya dengan bapak yang tua yang pertama kali saya ketemu, kenapa bisa seperti ini kepalanya? Karena perbuatannya lah di muka bumi yang salah jalan. Saat itu saya berjalan bukan lurus tapi belok. Masih di alam kubur juga sebelum memasuki belok ke kiri atau ke kanan atau lurus. Di situ saya melihat siksa kubur. Siksa kubur yang dilakukan, bahwa sanya memang ada siksa kubur. Di mana siksa kubur? Saat itu adalah perbuatan manusia saat melakukan perbuatannya masa di dunia. Namun ada seseorang saat menerima siksa kubur, dia diselamatkan dengan seseorang. Itu disebabkan karena apa? Karena suatu doa anak yang soleh dan soleha, di mana anak yang soleh dan soleha akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Mengapa bisa saya mengetahui? Karena kakek tua di situ yang menjabarkannya. Dan apalagi yang bisa menyelamatkan orang di siksa kubur tersebut? Di dalam siksa kubur masih ada bisa diselamatkan manusia yang beramal ibadah saat di muka buminya. Dia sering melakukan membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Muluk. Saya mendapatkan surat Al-Muluk, pelajaran surat Al-Muluk itu saat saya berada di alam kubur. Maka barang siapa yang membiasakan hidupnya membaca surat Al-Muluk, maka dia akan terbebas dari siksa kubur. Selanjutnya, saya berjalan lurus. Di situ ada simpangan. Saya mau milih yang mana? Saat saya milih ke kiri adalah di situ adalah di mana ada orang yang tersiksa, tangan dirantai, kaki dirantai, dan dia dipecut. Entah apa penyebabnya dia dipecut, wallahualam bishawab. Awalnya saya tidak tahu kenapa orang itu bisa dipecutkan. Kemudian ibu, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang ibu yang menjabarkannya tentang bahwa itu adalah neraka. Siksa kubur sudah saya lewatkan, maka saat ini saya melihat siksa neraka. Dan di neraka itu ada seseorang yang lidahnya dipotong. Mungkin kemarin-kemarin saya tidak paham, karena dipotong sebab apa? Karena perbuatannya semasa di dunia sering mengguncingkan orang, memfitnah orang, menjelekkan seseorang. Maka yang didapatkan adalah lidahnya dipotong. Selain lidah dipotongnya, kena timah yang panas sekali. Saat itu mereka teriak sekali. Dan dia melihat saya minta bantuan untuk dikeluarkan dari situ. Hanya saya saking takutnya mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Selalu saya baca dengan bertasbih. Entah kenapa saya selalu bertasbih. Hanya itu yang saya bisa dapatkan saat menghadapi semuanya. Saya bertasbih, saya mengucapkan mohon ampun ya Allah. Tapi saya tidak bisa menyelamatkan orang itu. Kemudian orang itu berteriak minta dikeluarkannya. Tapi saya tidak bisa apa-apa dan tidak berdaya apa-apa. Cuma melihat kejadian-kejadian itu. Makanan, tapi berbentuk apa? Sehingga dia menjerit. Saya tidak tahu. Kenapa dikasih makanan sama itu? Dia merasakan kepanasan. Disitulah ibu berkata, bahwasanya manusia yang sering mengguncingkan seseorang, menghina seseorang, memfitnah seseorang,
mempermalukan seseorang atau dengan saudaranya sendiri dibicarakan, maka akibatnya seperti itulah dia mendapatkan siksanya.